Haki adalah segalanya. Statement Kaido ini adalah andalan para penyepong Kaido dan kiblat mereka untuk menyembah Haki dari Kaido. Karena statement ini pula mereka jadi menganggap bahwa Haki Kaido itu tak ada tandingannya. Sebelum gua bahas statement ini lebih dalam, lu paham gak sih seberapa ironisnya statement ini? Kaido ngomong Haki adalah segalanya, tapi di sisi lain dia itu bertarungnya pakai mode hybrid dari salah satu buah iblis terkuat yang mungkin ada di One Piece. Gak cuma itu, lebih tolol dan ironisnya lagi, ultimate attack dari Kaido yaitu Kain Daiko itu adalah attack yang berbasis buah iblis. Paham gak sampai sini segimana double standarnya statement ini? Tapi kan kain daiko nggak cuma api doang, itu dilapisin pakai haki bang. Iya, gue paham itu ada hakinya, gue nggak buta dan gue nggak goblok. Tapi kan yang di-highlight oleh Kaido ketika dia pakai kain daiko itu adalah gimana orang-orang di Wano dulunya itu terbakar. Kata kuncinya adalah terbakar. Lu mau bakar orang pakai haki gitu? Bukan kan? Yang diandalkan oleh Kaido saat itu adalah heat based atau panas dari apinya. Bukan hakinya yang di-highlight. Sampai sini paham nggak sedouble standarnya apa omongan dia itu? Ngomongnya adalah haki adalah segalanya, tapi giliran mau bertarung pakainya buah iblis. Munafik banget. Terus permasalahannya, statement ini sangat disembah oleh para penyepong Kaido. Terlebih para penyepong Shanks karena Shanks adalah pengguna haki yang sangat kuat. Mereka menganggap karena Kaido ngomong kayak gini, berarti otomatis apa yang dia bilang itu valid. Nah, ini suatu ketololan juga karena para penyembah Kaido ini nggak paham yang namanya ngalor ngidul. Nggak tahu ya, mereka beneran nggak tahu statement-statement dari karakter lain atau emang goblok aja. Karena banyak banget klaim dari orang lain yang sebenarnya itu nggak benar dan kesannya tuh hiperbola. Gue kasih contoh beberapa deh. Pertama, Sentomaru pernah ngeklaim bahwa defense-nya itu adalah yang terkuat di dunia. Padahal sekali kena tendang oleh Kizaru, terbang itu Sentomaru. Kedua, Elisabelo diklaim bahwa King's Punch-nya itu bisa nge-one shot Yonko. Padahal output damage-nya itu aja nggak sampai ke island level. Ketiga, Garp pernah nge-state bahwa 4 Yonko semuanya itu setara. Nyatanya, output haki antara Shanks dan Kaido itu jomplang banget. Dan masih banyak lagi statement-statement solo dari karakter yang kebenarannya tuh masih dipertanyakan. Sama halnya kayak Kaido ngomong gitu, bisa bener bisa enggak. Makanya balik lagi ke topik awal kita. Apakah benar haki ini adalah segalanya? Pertama-tama gue harus akui dulu ya secara personal bahwa emang benar kalau haki itu cukup overpowered dalam One Piece. Ada beberapa karakter yang output hakinya itu gila banget kayak Shanks, Garp, Roger, terutama Garp sih. Itu tinju galaksi di fight-nya modal tangan kosong doang dilapisin haki itu bisa ke scale ke island level. Bahkan gak ada Shanks punya fit haki sebrutal ini. Pakai tangan kosong ngancurin terrain segede pulau. Anjrit, ini udah kayak gura-gura Nomi. Ya karena se-OP itu haki. Tapi please tolong jangan tutup mata dengan kekuatan buah iblis juga. Gak usah jauh-jauh gua contohin Akainu Magma lah, Kizaru Laser lah, Kaido Naga lah. Nanti lu pada bilang gua penyepong Admiral lagi atau apalah bla bla bla. Ambil contoh aja Luffy deh. Lu pikir pukulan terkuat Luffy saat ini yaitu Bajrangan itu semata-mata karena haki doang? Enggak. Lebih dari 50% total damage-nya, mungkin even 70-80%, impact yang dia lontarkan ke Kaido itu dikarenakan buah iblisnya. Tangan Luffy bisa segede pulau sampai impact-nya jadi segede itu, bukan karena hakinya yang overpowered, karena to the point aja pada saat itu, haki Luffy ya masih mediocre alias biasa aja kalau dibandingin kayak Shanks dan Garp, even mungkin kalau mau dibandingin sama Roger. Tapi yang bikin damage-nya itu sakit banget dari Bajrangan itu karena ukurannya literally segede pulau. Dan yang bikin tangannya jadi segede pulau itu bukan karena hakinya tapi buah iblisnya. Jadi kalau misalkan dia tinju tuh Onigashima, ada potensi pulaunya hancur karena tangannya segede itu. Ini sangat beda dengan konsep damage dari haki yang dilontarkan Kobe atau Garp. Dimana ketika Garp ninju kepala dari Pizarro pakai Galaxy Divide itu bener-bener hampir sepulau hancur. Nah kalau skenarionya kayak gini baru dulu tuh bisa bilang bahwa haki adalah segalanya. Tapi di case-nya Luffy, dia digendong oleh buah iblisnya. Itu sangat ironis menurut gua.
Yang perlu kalian pahamin juga bahwa ada pattern yang dipasang oleh Oda tentang Haki dan Devil Fruit ini. Gua mohon please, ayo kita bareng-bareng, nggak pakai ego, nggak pakai tolol, bener-bener kita serap dan pikirin apa yang gua akan bilang berikut ini. Menurut gua, ada alasan tertentu mengapa Oda menulis main karakter kita yaitu Sang Baka Sencho bukan merupakan pengguna Haki Tulen, tapi dikasih buah iblis. Dan buah iblisnya pun bukan yang main-main pula, tipe dewa coy. Gua bareng komunitas gua di Discord sampai pernah discuss, kalau emang beneran Haki bisa mengalahkan segalanya, kenapa Luffy harus punya buah iblis yang overpowered? Kenapa Oda kasih itu? Kemudian dari pembahasan ini pun bercabang ke pattern Old Era yang dibuat oleh Oda. Coba kalian pikir, 3 legenda di Old Era yaitu Rocks, Garp, dan Roger, itu tiga-tiganya modal Haki doang. Tetapi di era sekarang, Fleet Admiralnya pakai buah iblis. Sebek 2.0-nya pakai buah iblis. Even Luffy sang main karakter yang harusnya mirror ke Roger, pakai buah iblis juga yang overpowered. Kenapa semuanya dikasih buah iblis kalau emang beneran Haki dapat mengalahkan segalanya? Berarti di sini ada kemungkinan bahwa Oda kasih makna tersirat di mana Oda ya mungkin dia mau nunjukin pada hierarki tertinggi akan ada sesuatu yang tidak bisa digapai oleh Haki semata. Tapi ada faktor di mana buah iblis akan membantu hal tersebut. Karena terlalu absurd menurut gua, Oda ngebuat protagonis dan antagonis dari One Piece apalagi era sekarang semuanya pakai buah iblis. Kenapa nggak cuma Haki tok gitu? Sekalipun kalau misalkan ya ternyata teori gua ini tentang makna tersirat dari Oda itu salah, berarti dengan Oda ngasih buah iblis ke petarung-petarung top tier di era sekarang, secara nggak langsung Oda mau menyampaikan bahwa pengguna Haki Tulen yang hakinya maksimum akan kalah dengan pengguna buah iblis yang hakinya maksimum juga. Ibaratnya Luffy dan Blackbird itu kayak Roger dan Sebek yang dikasih Devil Fruit yang sangat overpowered gitu. Dan yang terakhir, please kalian jangan tolol menganggap orang-orang yang menggunakan buah iblis seperti Kurohige, Akainu, Kizaru itu nggak punya akses ke top tier Haki. Even misalkan kita downscale mereka, Haki mereka tidak di level Shanks lah misalkan. Taruhlah Shanks hakinya 10/10 dan Kurohige atau Akainu atau Kusan hakinya tuh hanya misalkan 8/10 atau 9/10. Tetap mereka masih punya buah iblis yang sangat overpowered untuk mengkompensasi kekurangan mereka dalam Haki. Dan itu sangat berdampak signifikan. Jadi intinya orang yang hanya punya Haki, in the end akan kalah dengan orang yang punya buah iblis plus Haki di level yang serupa. Itu fakta dan lo telan aja itu. Analogi gembelnya, misalkan ada 2 Shanks di dunia ini. Literally 2 Shanks, bukan 1 Shanks, 1 Shamrock. 2 Shanks, dua-duanya nggak bisa cebok, hakinya sama persis. Yang Shanks pertama nggak punya buah iblis, pakai Haki Tulen. Tapi Shanks yang satunya lu kasih lagi buah iblis. Misalkan buah iblisnya Phoenix, api biru dan bisa regen. Siapa yang bakal menang? Ya udah pasti anak SD pun udah bisa tahu bahwa Shanks dengan buah iblis Phoenix pasti akan menang. Karena haki mereka setara, tapi Shanks yang kedua itu punya buah iblis dan bisa regen. Atau misalkan lu mau ganti, Shanks 1 nggak punya buah iblis, Shanks 2 punya merah-merah Nomi misalkan. Ya akan kalah juga Shanks 1. Hakinya level setara, tapi Shanks 2 bisa spam Entei Dai Enkai. Itulah yang pengen gue tekankan, makanya gue muak banget sama orang yang nyepong Shanks seakan-akan Shanks itu jauh banget di atas Shamrock. Oh, Haki Shanks lebih kuat dari Shamrock. Ini almost impossible coy. Shamrock itu punya 3 kelebihan over Shanks. 1, tangannya lengkap. 2, buah iblis mythical Zoan yang udah awaken. 3, regenerasi dan tetek bengek lain dari Imu. Even segoblok-gobloknya lu mau downplay si Shamrock, lu mau bilang hakinya itu hanya 70% lebih lemah dari Shanks lah, which is almost impossible menurut gua. Itu 3 poin kelebihannya dari Shanks. Itu akan bikin Shanks sangat kewalahan kalau misalkan mereka duel. Seperti biasa, kalau ada orang yang kurang srek sama yang gue sampaikan, sama seperti si paling otak yang goblok ini, silakan masuk aja ke Discord dan debatin gue di sana. Gue nggak akan terima debat-debat versi komentar tolol di mana gue harus capek-capek ngetik tapi ujung-ujungnya otak kalian tetap goblok. Debat voice aja nih kadang sampai berbusa gua buat nyamain persepsi dan cacat logika para karbit.
Apalagi di komen. Mau jadi apa coba? Kalau nggak terima, masuk aja ke Discord dan sampai ketemu di video berikut.